Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala al-hukama minat Taurati man radiyallahu bima a'tahu Allah ta'ala istiraha fid dunya wal akhirah wa minaz zaburi man tafarrada 'anil nas najah wa minal injil wa man hadama syahawat azza qawiyan fid dunya wal akhirah wa minal furqan man hafizal lisan salima fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, di dalam rukun iman itu kita diwajibkan iman kepada kitab Allah. Dan anehnya kadang-kadang urutan rukun iman bagi orang yang beriman itu nggak hafal. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikatnya Allah. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Di dalam rukun iman kita yang ketiga, itu kita diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah yang diturunkan ke bumi ini hanya ada 4. Kitab Allah yang diturunkan ke bumi untuk petunjuk dan peraturan manusia ini hanya 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa. Bahasanya Ibrani. Nah, di dalam kitab Taurat itu ada satu kesimpulan. Jadi kitab Taurat sampai selesai itu ada satu kesimpulan yang harus kita ambil pelajaran. Apa kesimpulan dari kitab Taurat itu? Man radhiya bima a'tahu wa ta'ala istirahah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang ridho, rela kepada apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka dia bisa istirahat, tenang di dunia dan akhirat. Nah, ini kesimpulan kitab Taurat. Jadi kalau manusia itu sudah ridho atas pemberian Allah setelah berdoa berusaha maksimal, kemudian apa yang diberikan Allah itu disyukuri, merasa ridho, maka hidupnya akan tenang, bisa istirahat di dunia dan sampai akhirat. Tapi kalau dia masih tomak, masih serakah, kepingin A, kepingin B, terus tidak selesai, hatta zurtumul maqabir, kata Allah, sampai dia masuk liang lahat baru biasa istirahat. Jadi kesimpulan kitab Taurat, siapa yang menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan ridho, maka hidupnya akan tenang, bisa istirahat di dunia dan akhirat. Itu kitab Taurat. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, bahasanya Qibti. Di dalam kitab Zabur itu ada satu kesimpulan.
Man tafarrada 'anin nas najah. Dalam kitab Zabur itu, siapa yang bisa berkholwat menyendiri dari manusia, maka dia akan selamat. Nah, ini berkholwat. Kalau dulu itu para nabi, para ulama-ulama salaf dulu kholwatnya itu di atas gunung, di dalam gua. Rasulullah itu berkholwat 40 hari di Gua Hira dan diteruskan oleh ulama. Nah, sekarang kholwat kita itu di mana? Kholwat kita adalah di musolanya masing-masing. Makanya rumah itu kalau bisa diberikan tempat kholwat, musola khusus, kita sholat sunnah di situ. Siapa yang bisa berkholwat menyendiri saat manusia sedang tidur, maka dia akan selamat, menemukan jati diri, menemukan dzuk manisnya ibadah saat kita ibadah sendiri. Kalau ibadah bersama-sama ini banyak orang lihat, masih ada kecampuran riya, kecampuran sum'ah. Tapi kalau kita sudah menyendiri, hanya kita dengan Allah. Itu kesimpulan di kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasanya Suryani. Apa kesimpulan dalam kitab Injil itu? Wa man zahada syahawat azza qawiyan fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menaklukkan nafsu syahwat, siapa yang bisa menaklukkan nafsu syahwatnya, azza qawiyan fid dunya wal akhirah, maka dia akan menjadi manusia yang paling kuat di dunia dan akhirat. Makanya perang Uhud, perang Badar itu kata Nabi, roja'na minal jihadil asghar, kita baru saja pulang dari jihad kecil, ila jihadil akbar, kita akan melawan jihad besar. Maka para sahabat itu terkesima, apa sudah perang begitu berlumuran darah, kata Nabi jihad kecil. Maka Rasulullah, jihad besar adalah melawan nafsu syahwat. Jadi jihad besar itu adalah melawan nafsu syahwat kita. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab yang pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya sudah dirubah oleh pemeluknya. Maka Allah menurunkan kitab terakhir Al-Quran sebagai penyempurna dan tidak bisa dirubah. Satu-satunya kitab yang oleh Allah dijaga langsung oleh Allah, dan itu dimuat di Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan sungguh kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga selama-lamanya. Jadi Allah menyebutkan kami, bukan saya. Apa artinya? Karena Allah melibatkan makhluknya untuk menjaga Al-Quran melalui hafalan-hafalan, melalui museum-museum, melalui para malaikat dan Allah sendiri. Lah di dalam Al-Quran itu kesimpulannya satu. Apa kesimpulan dalam Al-Quran yang 30 juz itu? Man hafidhal lisan salima fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menjaga lisannya, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Jadi ternyata di Al-Quran 30 juz 114 surat 6.666 ayat itu kesimpulannya satu, kita disuruh untuk menjaga lisan kita. Menjaga lisan. Kalau tidak bisa bicara baik, kata Nabi, diam. Memang diam itu berat. Jadi as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu, kata Nabi. Diam itu hikmah, tapi sedikit orang yang bisa melakukan puasa diam ini. Karena apa? Khawatir tidak bisa menjaga
menjaga lisan. Jadi kesimpulan di kitab Al-Quran, siapa yang bisa menjaga lisannya maka akan selamat dunia hatta akhirah. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang kesimpulan di 4 kitab Allah yang diturunkan. Yang pertama kitab Taurat, kesimpulannya siapa yang ridha terhadap pemberian Allah maka dia bisa istirahat tenang dunia akhirat. Yang kedua kitab Zabur, siapa yang bisa berkholwat menyendiri dalam ibadah maka dia akan bahagia dan selamat. Dalam kitab Injil, siapa yang bisa menaklukkan nafsu syahwatnya dia akan menjadi orang yang paling kuat dunia dan akhirat. Dan di dalam Al-Quran, siapa yang bisa menjaga lisannya maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.